kita makan, dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan, dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bu Guru ada di rumahnya Bu Guru. Kenapa? Karena hari ini kita mau belajar tentang perangkat makan dan perangkat masak. Peralatan untuk memasak. Tapi terlebih dahulu, yuk kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Yang Muslim, yang Hindu, dan yang Kristen. Karena Bu Guru beragama Kristen, maka Bu Guru tangannya seperti ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Ya Tuhanku, segala puji bagimu. Kami akan mulai belajar. Berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat kami amalkan untuk masa depan kami. Amin. Ya, anak-anak, setiap memulai pekerjaan selalulah berdoa. Karena dengan doa kita bisa merasakan Tuhan menemani kita dalam bekerja, dalam belajar juga. Jadi anak-anak tidak akan merasa kecewa. Nah, siapa pagi ini sudah sarapan? Ya, pagi ini Bu Guru ada sarapan roti. Nah, Bu Guru mau makan. Biasanya kalau makan, kita meletakkan makanannya di dalam piring. Kita menggunakan sendok. Kita makan. Nah, kemudian kita menggunakan apa? Gelas untuk tempat air. Ini adalah teko. Kita meletakkan air pada teko dan menuangkannya ke dalam gelas. Nah, Bu Guru punya sendok yang kecil. Ini dia. Nah, sendok yang kecil itu digunakan untuk mengaduk air. Bisa teh ataupun susu. Nah, sebelum kita makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Nah, biasanya ada sayur, ada lauk. Sayurnya dimasukkan ke mana? Ke mangkuk ya, dimasukkan ke mangkuk. Nah, demikian juga lauk. Jadi anak-anak sudah tahu perangkat makan? Ya, ada satu lagi. Yang biasanya kalau kita makan roti, kita menggunakan garpu dan pisau. Sebentar, Bu Guru ambilkan ya. Nah, Bu Guru sudah membawa roti. Nah, biasanya kalau makan roti, kita menggunakan pisau dan garpu. Nah, anak-anak, Bu Guru coba ya memotong roti. Caranya ditusuk dulu sedikit dengan garpu, kemudian kita potong. Baru kita makan. Jadi, kadangkala kita makan roti menggunakan garpu dan pisau. Tetapi anak-anak biasanya kalau makan menggunakan apa? Sendok. Nah, pernah anak-anak kalau makan menggunakan 2 stik, apa namanya? Sumpit. Nah, sekarang coba peralatan untuk makan apa saja? Ada piring, sendok, garpu,
pisau roti, ada sumpit, ada sendok teh, ada mangkuk untuk sayur atau ikan, ada gelas, dan ada teko untuk menuangkan air minum. Coba anak-anak sebutkan apa saja perangkat untuk makan. Piring, sendok, garpu, pisau roti, sendok teh, sumpit, mangkuk untuk sayur atau ikan, gelas, dan teko. Nah, jadi anak-anak sudah tahu perangkat untuk makan ya, apa saja yang kita pakai kalau kita mau makan. Sekarang sebelum makan, pasti mama masak dulu ya. Pernah nggak memperhatikan kalau mama mau masak, apa saja peralatannya untuk masak? Siapa yang tahu? Ya, harus ada kompor. Kemudian Bu Guru ada bawa di sini blender. Biasanya mama menggunakan blender, misalnya untuk menggiling sesuatu. Nah, temennya blender itu ada ulekan. Ini namanya ulekan. Ulekan adalah alat menggiling bahan makanan secara tradisional. Jadi ulekan ini adalah alat tradisional ya. Sama dengan blender fungsinya. Sedangkan blender ini menggunakan tenaga listrik, berguna di dapur. Ini yang biasanya anak-anak lihat mama kalau memasak. Bu Guru ada bawa pisau dapur. Ini pisau dapur ya, kalau yang tadi pisau roti. Kemudian ada baskom untuk tempat sayur sebelum dimasak. Ada saringan untuk menyaring seperti santan, kelapa, atau sayuran supaya kotorannya tidak turut ke dalam air. Saringan, baskom, pisau dapur. Nah, siapa yang tahu untuk memotong sesuatu ada mejanya. Ini namanya telenan. Sama-sama. Telenan. Pisau. Nah, kalau kadang-kadang mama mau parut-parut sesuatu. Parutan. Ya. Setelah semua bahan masakan disiapkan, baru mama akan menyalakan kompor. Dan siapa yang tahu kalau mau masak itu menggunakan wajan. Sama-sama, wajan atau kuali. Nah, temannya wajan apa? Sendok goreng, sendok penggorengan ya, sendok goreng. Nah, jadi anak-anak sudah bisa sebutkan apa saja peralatan masak? Ada kompor, parutan, pisau dapur, telenan, ulekan. Jadi ulekan ya. Blender, saringan, baskom. Nah, untuk meletakkan makanan yang sudah siap disaji menggunakan piring. Nah, kompor di atasnya diletakkan apa ini? Wajan. Apa namanya? Wajan atau kuali. Sedangkan sendok pengaduknya disebut sendok goreng ya. Sendok goreng, penggorengan. Nah, sekarang coba anak-anak sebutkan apa saja perlengkapan makan. Piring, sendok, garpu, pisau roti, sumpit, gelas, bowl atau mangkuk,
teko untuk air. Ada juga sendok teh untuk mengaduk. Kalau peralatan masak, ada kompor, kuali, sendok goreng, baskom, ulekan, pisau dapur, telenan, ada saringan, ada parutan. Ya, jadi anak-anak sudah tahu ya, kalau nanti masuk ke dapur, coba lihat apa saja yang ada di dapurnya Mama. Ya, kemudian tunjuk dan katakan, apa itu? Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya. Siapa yang suka memasak? Bagi sahabat Mombi yang punya hobi memasak, meracik bumbu, menakar bahan-bahan, dan mengolahnya menjadi makanan lezat merupakan hal yang menyenangkan. Nah, profesi memasak disebut juga chef atau koki. Hari ini adalah hari Minggu. Loli bangun lebih awal karena sudah berjanji untuk membantu ibu membuat kue. Wah, kamu sudah bangun, Loli? Iya, Bu. Kemudian, Loli menghampiri ibu yang tengah membuat kue. Ibu, kita buat kue berbentuk bunga yuk. Loli sudah tidak sabar untuk membuat kue. Boleh, tapi kamu pakai ini dulu ya. Kenapa harus pakai topi dan celemek ini, Bu? Pakai celemek supaya bajumu tidak kotor, dan topi supaya rambutmu tidak masuk ke adonan kue. Ibu dan Loli pun membuat kue bersama. Loli sibuk mencetak kue dan meletakkannya ke loyang. Setelah loyang penuh, ibu memasukkannya ke dalam oven. Wah, kamu hebat sekali, Loli. Terima kasih. Nah, sahabat Mombi, apa bentuk kue yang dibuat Loli? A. Hati. B. Bunga. C. Kotak. Ya, benar. Bentuk bunga. Setelah 30 menit, kue yang dipanggang akhirnya matang. Asyik, kue buatan Koki Loli sudah matang. Harum sekali. Ayah dan Mombi pasti suka kue buatan kamu. Ibu dan Loli kemudian menata kue-kue buatan mereka yang sudah dingin ke dalam toples-toples cantik. Nah, sahabat Mombi yang ingin menjadi koki cilik seperti Loli bisa mencoba memasak kue bersama ibu di rumah. Sampai jumpa di cerita Mombi selanjutnya ya. Dadah! Setelah kita mendengar cerita tentang juru masak yang kehilangan kue tartnya, kemudian juga ada piring dan sendok yang saling cari-cari. Mana sendok? Mana piring? Nah, anak-anak kelas A dan B coba kerjakan maze di mana Koki sedang mencari kue tartnya. Kasihan kokinya ya. Nah, kalau begitu, kalau sudah ketemu jalannya, beri warna supaya kokinya bisa kembali ke dapur. Dia ingat jalannya ya. Nah, untuk anak yang kelas A2, coba cari ya temennya piring apa? Ada sendok. Coba cari jalannya supaya mereka bisa bertemu. Kalau enggak, nanti kue tartnya bagaimana? Enggak bisa dimakan. Nah, cari, kemudian tebalkan jalannya pakai warna supaya mereka tahu jalan kembali ke dapur, ke tempat Pak Koki tadi. Ya, anak-anak? Nah, tadi anak-anak sudah belajar perangkat makan. Nah, sekarang bagaimana cara menulisnya? Gelas.
bagaimana menulis gelas? Gelas. G G E La As Las. Gelas. Ini gambar piring. Piring. Baik ya. Pi. Pi. Ri. Ada engnya. Piring. Ini gambar garpu. Nah, garpu. Sekarang bagaimana menulis garpu? Ga. G A. Gar. Pu. P U. Garpu. Nah, ini gambar kompor. 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 Baiklah, hari ini anak-anak hebat semuanya. Bu Guru sangat senang, Bu Guru sangat gembira lihat anak-anak kreatif ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Ya, tangan yang muslim, yang Hindu, yang Kristen. Ayo kita sama-sama membacakan doa. Ya Tuhanku, segala puji bagimu. Kami sudah selesai belajar. Berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat kami amalkan untuk masa depan kami. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi.